Menara Cukong yang ke-80. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-791 hingga 800. Di dalam gerbang luar angkasa terdapat istana bawah tanah yang kuno dan lapuk, dengan peti mati perunggu ditempatkan di tengah aula. Saat Cukong tiba di aula, peti mati perunggu itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya redup dan berubah menjadi seberkas cahaya. Sinar cahaya dan bayangan ini adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Qiantian. Sudah lama aku tidak melihat Tunku Qiantian. Senyuman muncul di wajah Kaisar Abadi Qiantian. Dia melambaikan tangannya, dan Tunku Qiantian segera terbang di depannya, menimbulkan suara mendengung. Meskipun Tunku Qiantian telah rusiak, ia masih menyimpan jejak spiritualitas. Kaisar Abadi Qiantian mengangkat tangannya dan menekannya pada Tunku Qiantian, membelainya dengan lembut, dengan sedikit kenangan di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke Cukong dan berkata dengan tenang. Temanku, kumpulkan semua pecahannya dan selesaikan Tunku Qiantian. Ini adalah hadiah dari Kaisar ini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Cukong. Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya dan meraih cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu berisi sejumlah besar batu abadi bermutu tinggi, harta karun alam, banyak pil abadi yang berharga, artefak abadi, serta mantra dan keterampilan abadi surgawi tingkat rendah. Meski tak ternilai harganya, Cukong tahu bahwa itu hanya sebagian kecil dari harta karun Kaisar Abadi Qiantian. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun yang sesungguhnya, Anda harus lulus ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Qiantian. Seperti yang diharapkannya, suara Kaisar Abadi Qiantian terdengar perlahan. Ada 4 harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar ini. Cincin penyimpanan di depanmu ini hanyalah yang pertama. Jika kau ingin mendapatkan harta karun lainnya, kau harus membuktikannya kepada Kaisar ini. Bagaimana cara membuktikannya? Tanya Cukong. Kaisar Abadi Qiantian melambaikan tangannya, dan 81 lampu perunggu tiba-tiba muncul di aula. Ini adalah cahaya jiwa, yang hanya dapat dinyalakan dengan kekuatan jiwa sebagai bahan bakarnya. Kaisar Abadi Qiantian berkata, selama kamu menyalakan 73 cahaya jiwa, kamu dapat memperoleh harta karun kedua yang ditinggalkan oleh Kaisar ini. Cukong mengangguk, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju lampu jiwa pertama. Dalam persepsinya, setelah lampu jiwa menyerap sebagian kekuatan jiwa, ia segera menyalakan gumpalan api jiwa, menerangi sekelilingnya. Cukong meningkatkan pelepasan kekuatan jiwanya, dan dalam sekejap, 9 lampu jiwa pertama pun menyala. Menurut penilaian Cukong, selama alam jiwa mencapai tingkat pertama jiwa abadi, lampu jiwa pertama dapat dinyalakan. Ketika alam jiwa mencapai puncak jiwa abadi tingkat pertama, 9 lampu jiwa yang terang dapat dinyalakan. Dengan kata lain, jika Anda ingin menyalakan 73 lampu cahaya jiwa, Anda hanya perlu mencapai tingkat ke-9 jiwa abadi. Ini sama sekali tidak menjadi kesulitan bagi Cukong. Saat berikutnya, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mempraktikkan teknik pemurnian jiwa evolusi hebat, dan kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar dari badannya seperti tsunami. Swish, swish, swish. Lampu jiwa yang terang benderang menyala dengan cepat. 18 lampu, 27 lampu, 36 lampu. Dalam sekejap mata, lampu cahaya jiwa yang ke-73 pun menyala. Cukong telah lulus ujian tahap pertama dari Kaisar Abadi Qiantian. Namun dia tidak berhenti dan terus melanjutkan. 74 lampu, 75 lampu, 76 lampu. Akhirnya, semua 81 lampu jiwa dinyalakan, dan kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu seluruh aula. Kaisar Qiantian menatap aula yang terang benderang, matanya bersinar dengan cemerlang. Hanya ada segelintir orang yang telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi, bahkan di Tanah Suci. Jika Anda lulus ujian, Anda akan mendapatkan harta kedua yang ditinggalkan oleh Kaisar ini. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada Cukong. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menyelidikinya. Harta karun di cincin penyimpanan kedua lebih berharga daripada yang pertama. Ada lebih banyak pil abadi tingkat 9, peralatan abadi, dan mantra serta keterampilan abadi tingkat menengah surgawi. Nilai totalnya mencapai puluhan juta batu abadi tingkat tinggi. Senior, bagaimana kita mendapatkan harta ketiga? Tanya Cukong. Kaisar Abadi Qiantian melambaikan tangannya,
dan puluhan ribu karakter abadi tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk metode rahasia yang misterius. Metode rahasia ini disebut metode pengendalian api naga misterius, dan ini adalah salah satu metode rahasia pengendalian api paling canggih di dunia peri. Kaisar Abadi Qiantian memperkenalkan dengan bangga, setelah kamu menguasainya secara menyeluruh, kamu dapat memadatkan 7 naga misterius api yin dan 7 naga misterius api yang, dan memurnikan 14 pil abadi sekaligus. Jika kamu dapat menguasai teknik pengendalian api naga misterius dalam 1 hari, kamu akan dapat memperoleh harta ketiga yang ditinggalkan oleh kaisar ini. Cukong mengangguk, memahami bahwa putaran ujian ini adalah untuk menguji bakat seseorang dalam berkultivasi. Meskipun darah di badannya telah mencapai tingkat pembuluh darah abadi tingkat 7. Akan tetapi, jika seseorang ingin menguasai teknik pengendalian api paling maju di dunia peri dalam 1 hari, hanya seorang jenius dengan urat nadi peri tingkat atas 9, atau bahkan urat nadi dewa tingkat pertama, yang mampu melakukannya. Untungnya, Cukong memiliki pagoda kekacauan. Suatu hari di dunia luar lebih dari 5 tahun di lantai 6 pagoda, yang cukup baginya untuk menguasai metode pengendalian api Xuanlong. Cukong terlihat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membangun diagram formasi peri dan mendirikan formasi peri anti mata-mata di aula. Meskipun Kaisar Abadi Qiantian kuat, cahaya dan bayangan di depannya hanyalah jejak jiwa yang ditinggalkannya. Kekuatan jiwanya terbatas dan mustahil untuk menembus formasi abadi anti mata-mata dan mengetahui rahasia Cukong. Setelah Cukong menghafal metode pemilihan naga dan pengendalian api di kehampaan, dia berbalik dan berjalan ke formasi abadi anti mata-mata, dan kemudian dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Lebih dari 5 tahun telah berlalu dengan cepat. Dengan bantuan daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, Cukong berhasil melampaui ujian Kaisar Abadi Qiantian dan memperoleh sedikit keberhasilan dalam mempraktikkan teknik pengendalian api Xuanlong. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda, kembali ke aula utama, dan berjalan keluar dari formasi anti mata-mata. Kemudian, di depan Kaisar Abadi Qiantian, dia mengaktifkan teknik pengendalian api Xuanlong. Ledakan. Energi abadi yang dikaitkan dengan api dari seluruh penjuru berkumpul dan mengembun menjadi 3 naga hitam api yin dan 3 naga hitam api yang di hadapan Cukong, melepaskan kekuatan api yang tiada tara. Kaisar Abadi Qiantian melirik ke 6 naga api, matanya bersinar terang. Dia telah menjelajahi dunia peri selama ribuan tahun, tetapi belum pernah melihat seorang jenius yang begitu mempesona. Meskipun Cukong baru saja memasuki formasi peri anti mata-mata, menghalangi penyelidikannya. Tetapi adalah normal bagi para pendeta untuk memiliki rahasia mereka sendiri. Semakin berkuasa seorang pendeta, semakin banyak rahasia yang dimilikinya. Kaisar Abadi Qiantian sepenuhnya memahami hal ini. Tidak peduli cara apa yang digunakan Cukong, dia berhasil melampaui ujiannya dalam 1 hari dan memperoleh sedikit keberhasilan dalam mempraktikkan metode pengendalian api Xuanlong. Itu sudah cukup. Jika kamu lulus ujian, kamu akan mendapatkan harta ketiga yang ditinggalkan oleh kaisar ini. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Abadi Qiantian mengeluarkan cincin penyimpanan ketiga dan memberikannya kepada Cukong. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Sesaat kemudian, secercah cahaya cemerlang melintas di matanya. Ada begitu banyak harta di cincin penyimpanan ketiga. Tidak hanya ada tumpukan batu abadi tingkat atas, tetapi ada juga tumpukan pil abadi tingkat menengah dan tinggi tingkat 9, serta beberapa senjata abadi tingkat menengah dan tinggi tingkat 9. Selain itu, ada banyak harta langka dari langit dan bumi, metode dan keterampilan abadi tingkat tinggi, serta warisan alkimia lengkap dari Kaisar Abadi Qiantian. Tahukah kamu, Kaisar Abadi Qiantian adalah seorang alkemis abadi tingkat tinggi tingkat 9, salah satu alkemis abadi terbaik di Tanah Suci, dan warisan alkimia miliknya sangatlah berharga. Warisan itu tidak hanya mencakup pengalaman kultivasi dan penelitian alkimia Kaisar Qiantian, tetapi juga resep alkimia berharga yang dikumpulkannya. Bahkan ada resep untuk ramuan ajaib bermutu tinggi di antara semuanya. Jika Cukong dapat menguasai sepenuhnya warisan alkimia dari Kaisar Abadi Qiantian, lalu memperoleh benih obat ajaib yang tercatat dalam resep ramuan ajaib kelas 1, dia pasti dapat mengolahnya hingga matang. Maka kau akan memiliki harapan untuk memasuki dunia alkemis ilahi tingkat 1 dan menjadi satu-satunya alkemis ilahi di dunia peri. Selain warisan alkimia dari Kaisar Abadi Qiantian,
Ada 3 harta lain di cincin penyimpanan yang membuat Cukong sangat bersemangat. Mereka adalah saripati dan darah naga sejati dewa emas, naga sejati air dan langit, serta naga sejati api dan kemuliaan. Di antara mereka, naga sejati Jinde dan naga sejati Suitian keduanya adalah naga sejati tingkat tinggi tingkat 9, dan kekuatan mereka setara dengan Kaisar Abadi tingkat ke-7. Naga api adalah yang terbaik di antara naga tingkat 9, dan kekuatannya sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat 8. Jika Cukong ingin melangkah ke tingkat ke-8 seni naga leluhur, dia perlu mengumpulkan 8 jenis esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 9 dengan atribut yang berbeda. Dengan esensi darah naga sejati emas, esensi darah naga sejati air dan langit, dan esensi darah naga sejati api dan kemuliaan, Cukong hanya perlu mendapatkan 5 esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 9 dengan atribut yang berbeda untuk memasuki seni naga leluhur tingkat 8 dan meningkatkan darah di badannya ke urat abadi tingkat 8. Setelah menerima cincin penyimpanan ketiga, mata Cukong menunjukkan harapan. Senior, bagaimana cara mendapatkan harta keempat? Nilai harta ketiga telah melampaui 100 juta batu abadi berkualitas tinggi. Seberapa berharganya harta yang keempat? Kaisar Abadi Qiantian membalik tangannya, dan segel aneh tiba-tiba muncul di telapak tangannya, memancarkan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Segel ini bukanlah senjata peri, tetapi senjata jiwa yang paling canggih di dunia peri. Cukong segera menyadari bahwa segel ini adalah harta karun berharga yang disebutkan Wu Jiang. Segel ini disebut segel jiwa bumi, dan segel ini memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan alam jiwamu, jika diberkati olehnya, kau bahkan dapat mengancam kekuatan abadi yang hebat di domain suci. Kaisar Abadi Qiantian berkata dengan suara yang dalam. Namun, butuh proses yang panjang untuk mendapatkan pengakuan dari Earth Soul Seal. Bahkan jika kamu adalah iblis yang tak tertandingi, kamu masih harus berlatih keras di sini selama lebih dari 10 tahun. Sambil berbicara, Kaisar Abadi Qiantian mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke dalam segel jiwa bumi. Gelombang kekuatan jiwa yang aneh melonjak keluar, mengembun menjadi puluhan ribu karakter abadi di kehampaan, membentuk metode rahasia pemurnian jiwa yang sangat misterius. Cukong menatap metode rahasia pemurnian jiwa di kehampaan, dengan tatapan aneh di matanya. Teknik pemurnian jiwa yang berasal dari bumi. Kaisar Qiantian berkata, seni pemurnian jiwa yang berasal dari bumi, ini bukan hanya salah satu rahasia pemurnian jiwa paling maju di dunia abadi, tetapi juga metode untuk mengendalikan segel jiwa bumi. Jika Anda ingin mendapatkan pengakuan segel jiwa bumi, Anda harus mempraktikkan seni pemurnian jiwa yang berasal dari bumi, hingga tingkat ke-8 atau lebih. Itulah sebabnya dia berkata bahwa meskipun Cukong adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia harus berlatih keras di sini selama lebih dari 10 tahun. Namun ekspresi aneh di wajah Cukong menjadi semakin intens. Ini karena seni pemurnian jiwa evolusi bumi dan seni pemurnian jiwa evolusi agung yang dipraktikkannya memiliki kemiripan 70%. Meskipun Earth Evolving Soul Refining Art lebih mendalam dan lebih kuat, tetapi Cukong dapat yakin bahwa hubungan antara keduanya tidaklah sederhana. Mungkinkah seni pemurnian jiwa Dayan merupakan versi sederhana dari seni pemurnian jiwa Dian? Cukong menebak dalam hatinya. Hal ini membuat Cukong semakin bersemangat untuk kembali ke negeri dongeng Beisen dan mencari seseorang dari keluarga Yan untuk mencari tahu dari mana leluhur keluarga Yan mendapatkan seni pemurnian jiwa Dayan. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam dan menekan pikiran-pikiran itu dalam benaknya. Dia mendongak ke arah kehampaan, menghafalkan semua isi seni pemurnian jiwa perkembangan bumi, lalu berbalik dan melangkah ke formasi abadi anti mata-mata. Masih ada 9 hari tersisa sebelum babak kedua pertarungan peringkat negeri dongeng dimulai. Dia tidak punya waktu terbuang di sini. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai 6 pagoda. Kemudian dia duduk bersila di atas batu sumber dewa kelas atas, mengambil sepotiong teh dari pohon teh raja pencerahan dan menelannya, dan mengabdikan dirinya pada praktik seni pemurnian jiwa yang berasal dari bumi. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Meleleh, Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan. Ledakan, kekuatan jiwa yang luar biasa meledak dari badannya, menyebabkan ruang bergetar dan menimbulkan riak-riak angkasa yang mengerikan.
Meskipun seni pemurnian jiwa evolusi bumi lebih mendalam daripada seni pemurnian jiwa evolusi agung dan lebih sulit untuk dipraktikkan. Namun keduanya memiliki kemiripan 70%, dan Cukong juga telah mengolah seni pemurnian jiwa evolusi agung hingga tingkat ke-9, jadi tidak sulit untuk beralih ke seni pemurnian jiwa evolusi bumi. Dengan bantuan daun teh dari Raja Pohon Teh, setelah 10 tahun berlatih keras, Cukong akhirnya berhasil mengolah seni pemurnian jiwa berkembang bumi ke tingkat ke-9. Dengan upaya penuh Cukong, 9 pedang jiwa Dayan di benaknya menyatu dengan kekuatan jiwa yang luas dan berubah menjadi 9 pedang jiwa Dian, yang kekuatannya mencapai tingkat baru. Akhirnya aku berhasil mengolah seni pemurnian jiwa berevolusi bumi ke tingkat ke-9. Senyuman muncul di wajah Cukong. Meskipun ranah jiwanya masih di puncak jiwa abadi tingkat ke-9, kekuatan jiwanya lebih murni dan lebih kuat dari sebelumnya. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke aula utama. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong melambaikan tangannya dan langsung membongkar formasi anti mata-mata. Kaisar Abadi Qiantian awalnya mengira bahwa Cukong akan mengasingkan diri selama sekitar 1 tahun, tetapi tanpa diduga, dia hanya mengasingkan diri selama 2 hari. Sahabatku, apakah kamu mengalami kesulitan saat berlatih seni pemurnian jiwa yang berkembang di bumi? Meskipun aku adalah merek jiwa, aku juga dapat membantumu memecahkan beberapa keraguanmu, kata Kaisar Abadi Qiantian. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku sudah berlatih seni pemurnian jiwa evolusi bumi hingga tingkat ke-9, kata Cukong. Apa katamu? Tepat ketika Kaisar Abadi Qiantian mengira ia salah dengar, Cukong mengaktifkan teknik pemurnian jiwa berkembang bumi, dan 9 pedang jiwa berkembang bumi dengan kekuatan jiwa yang mengerikan terbang keluar dari benaknya. Berdengung, segel jiwa bumi di tangan Kaisar Abadi Qiantian bergetar hebat, melepaskan fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh. Setelah memastikan bahwa Cukong benar-benar telah mengolah seni pemurnian jiwa berkembang bumi ke tingkat ke-9, segel jiwa bumi melayang dan jatuh ke tangan Cukong. Jelas, ia telah sepenuhnya mengenali Cukong. Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke dalam segel jiwa bumi, meninggalkan jejak jiwa di dalamnya. Mulai sekarang, segel jiwa bumi adalah Horcrux-nya. Merasakan kekuatan dahsyat dari segel jiwa bumi, senyum muncul di bibir Cukong. Awalnya ia mengira akan butuh waktu untuk mengganti Phantom Soul Orb. Tanpa diduga, saya menemukan senjata jiwa teratas di dunia peri dari harta karun Kaisar Qiantian. Dengan berkah segel jiwa bumi, dan seni pemurnian jiwa berevolusi bumi yang baru saja dialihkan, Cukong semakin percaya diri menghadapi ronde kedua pertarungan peringkat alam abadi. Ketika Kaisar Abadi Qiantian melihat pemandangan ini, matanya terbelalak hingga bola matanya hampir keluar. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu 2 hari, Cukong telah mengolah seni pemurnian jiwa berkembang bumi ke tingkat ke-9. Itu adalah salah satu metode rahasia pemurnian jiwa yang paling maju di dunia peri, dan sangat sulit untuk dipraktikkan. Butuh waktu lebih dari 10 tahun baginya untuk berlatih seni pemurnian jiwa berkembang bumi hingga tingkat ke-8 dan memperoleh pengakuan dari segel jiwa bumi. Benar jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Setelah pulih dari keterkejutannya, Kaisar Qiantian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Sahabatku, bagaimana kamu mengolah seni pemurnian jiwa evolusi bumi ke tingkat ke-9 hanya dalam 2 hari?" Cukong menyembunyikan keberadaan pagoda kekacauan dan memberitahu Kaisar Abadi Qiantian tentang seni pemurnian jiwa Dayan. Ketika Kaisar Qiantian mendengar kata-kata Cukong, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. "Temanku, kamu ditakdirkan untuk bersama dengan orang abadi nomor 1 di dunia abadi. Nasib peri pertama di dunia peri." Cukong menunjukkan keraguan di matanya. Kaisar Abadi Qiantian berkata dengan gembira, "Konon, metode rahasia pemurnian jiwa Kaisar Abadi yang paling kuat, Tian Yan Shen Hun Jue, diturunkan dari alam dewa. Metode ini terbagi menjadi 3 bagian dan disembunyikan dalam 3 alat jiwa teratas, yaitu segel jiwa surga, segel jiwa bumi, dan segel jiwa misterius. Segel jiwa surgawi berisi seni pemurnian jiwa surgawi, segel jiwa bumi berisi seni pemurnian jiwa bumi, dan segel jiwa misterius berisi seni pemurnian jiwa agung. Dengan menggabungkan ketiga segel tersebut,
Anda dapat memperoleh seni pemurnian jiwa surgawi, dan ada harapan bahwa Anda dapat mematahkan belenggu dunia abadi dan melangkah ke alam jiwa. Ketika Cukong mendengar kata-kata Kaisar Abadi Qiantian, kilatan cahaya melintas di matanya. Dengan kata lain, kemungkinan besar seseorang dari keluarga Yan mengetahui informasi tentang segel jiwa misterius. Jika dia bisa mendapatkan segel jiwa misterius, dia bisa menggabungkan dua segel menjadi satu. Selama dia mendapatkan segel jiwa surgawi, dia akan dapat memperoleh Tian Yan Shen Hun Jue, koneksi abadi pertama di dunia abadi. Terima kasih sudah memberitahuku, senior. Cukong berterima kasih. Kaisar Qiantian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Informasi ini bukan rahasia di Tanah Suci. Dengan kualifikasi Anda, tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk pergi ke Tanah Suci. Wajah Kaisar Qiantian menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak orang kuat di Tanah Suci, dan banyak kekuatan besar tua dan abadi yang menginginkan seni jiwa evolusi surgawi. Sebaiknya Anda mencari kekuatan teratas di Tanah Suci untuk diandalkan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki harta karun. Kaisar ini dikepung oleh sekelompok orang kuat dan akhirnya meninggal karena dia mengungkap keberadaan segel jiwa bumi. Cukong mengangguk. Keluarga Dongfang, keluarga Nangong, dan kamar dagang Xianyuan semuanya tahu bahwa dia telah mengumpulkan tungku Qiantian, jadi tanda jiwa bumi tidak dapat disembunyikan darinya. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk mendominasi Tanah Suci, yang terbaik baginya adalah menemukan kekuatan teratas di Tanah Suci untuk diandalkan, untuk menghindari pengepungan oleh orang-orang kuat. Hal pertama yang dipikirkan Cukong adalah kamar dagang Xianyuan. Meskipun kamar dagang Xianyuan berkantor pusat di alam abadi kedua, sebenarnya itu adalah cabang dari kekuatan tertinggi di Tanah Suci, Istana Xianyuan. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu menjadi kamar dagang nomor satu di alam abadi? Keluarga Dongfang, keluarga Nangong, keluarga Simen, dan keluarga Beitang juga memiliki pendukung di Tanah Suci. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjadi 4 keluarga teratas di dunia peri dan mendominasi negeri dongeng kedua. Dilihat dari sikap kamar dagang Xianyuan terhadapnya, kekuatan ini tampaknya sangat mementingkan para kultivator yang memiliki hubungan dengan para dewa tingkat atas. Harta karun Kaisar Qiantian tak lain hanyalah takdir abadi ke-9 di dunia peri. Kamar dagang Xianyuan dapat membuat musuh dengan keluarga Dongfang untuknya. Jika kamar dagang Xianyuan tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Tianyan Shen Hun Jue, Xianyuan pertama di dunia peri, istana Xianyuan di belakangnya harus melindunginya di Tanah Suci. 4 harta karun telah dikirim, dan sudah waktunya bagi kaisar ini untuk menghilang sepenuhnya, Kaisar Abadi Qiantian berkata perlahan. Alasan mengapa dia meninggalkan tanda jiwa ini adalah untuk mewariskan warisan dan tanda jiwa bumi miliknya kepada orang yang tepat. Sekarang keinginanku sudah terpenuhi. Saatnya untuk pergi sepenuhnya. Selamat tinggal, senior. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Kaisar Abadi Qiantian. Saya harap kamu bisa terbebas dari belenggu dunia abadi dan naik ke dunia ilahi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Kaisar Abadi Qiantian berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang menjadi ketiadaan. Cukong menyimpan segel jiwa bumi di benaknya, lalu berbalik dan meninggalkan istana bawah tanah. Di luar gerbang kekosongan, Nangong Yan berkata dengan sedikit khawatir. Sudah 3 hari, dan Cukong belum keluar. Mungkinkah dia dalam bahaya? Sun Tianhua tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tetua klan Nangong Yan. Menurut informasi rahasia dari kamar dagang Xianyuan kami, tidak ada ancaman terhadap nyawa di harta karun Kaisar Abadi Qiantian. Hanya saja ada beberapa ujian. Jika Chu Xiaoyou ingin lulus semua ujian, mungkin akan memakan waktu. Sebelum Sun Tianhua selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Baru saja sebuah suara terdengar dalam pikirannya. Para pemimpin puncak istana Xianyuan menyampaikan pesan kepadanya melalui harta rahasia yang unik. Pesan ini hanya memiliki 14 kata. Cukong telah memperoleh semua harta Kaisar Abadi Qiantian. Sebagai Presiden Kamar Dagang Xianyuan, Sun Tianhua mengetahui banyak rahasia. Dia tahu betul apa yang ada di dalam harta karun Kaisar Qiantian. Cukong telah memperoleh semua harta karun Kaisar Abadi Qiantian, yang berarti dia telah memperoleh segel jiwa bumi. Monster yang tak tertandingi. Sun Tianhua berteriak dalam hatinya,
Tidak peduli berapapun biayanya, Cukong harus diseret ke Istana Takdir Abadi. Awalnya dia berpikir bahwa Cukong kemungkinan besar akan jatuh ke dalam ujian Kaisar Qiantian dan melewatkan babak kedua pertarungan tingkat alam abadi. Tanpa diduga, Cukong hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk lulus semua ujian Kaisar Abadi Qiantian dan mengambil segel jiwa bumi menjadi miliknya. Bahkan putra dewa yang dibina oleh kekuatan-kekuatan tertinggi di Tanah Suci tidak dapat dibandingkan dengan monster yang tak tertandingi seperti itu. Setelah beberapa saat, pintu menuju kehampaan bergetar sedikit, dan Cukong berjalan keluar. Hati Li Changhai dan Namong Yan yang cemas segera lega. Sebelum mereka berdua sempat berbicara, Sun Tianhua sudah berkata terlebih dahulu. "Selamat, Tuan Chu." Hanya dengan 4 kata, Cukong menebak bahwa Sun Tianhua sudah tahu kalau dia sudah mendapatkan semua harta karun Kaisar Abadi Qiantian. Sebelumnya, Sun Tianhua selalu memanggilnya teman kecil Chu, tetapi sekarang dia dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Chu dan sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Anda harus tahu bahwa Sun Tianhua adalah Kaisar Abadi yang kuat dan Presiden Kamar Dagang Xianyuan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Hal ini membuat hati Cukong tergerak, dan dia menjadi semakin penasaran dengan Kamar Dagang Xianyuan dan Istana Xianyuan di belakangnya. Cukong tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung. Sepertinya Presiden Sun sudah tahu hasilnya. Sun Tianhua mengangguk dengan penuh semangat, dan tidak melanjutkan bicaranya, tetapi menyampaikan suaranya. Segel jiwa bumi terkait dengan takdir abadi pertama di alam abadi. Istana Takdir Abadi di belakang Kamar Dagang Takdir Abadi saya adalah kekuatan teratas di Tanah Suci. Kami bersedia membantu Tuan Muda Chu merebut takdir abadi pertama. Cukong mengangguk, sudah menduga hal ini sejak lama. Sun Tianhua kemudian menyampaikan suaranya. Atas nama Istana Xianyuan, saya mengundang Tuan Muda Chu untuk bergabung dengan istana. Tuan Muda Chu dapat mengajukan permintaan apapun, dan Istana Xianyuan akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Cukong berpikir sejenak dan berkata melalui transmisi suara. Saya butuh esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 9 yang berwujud kayu, tanah, angin, guntur, dan atribut gelap. Anda dapat membelinya dengan uang Anda sendiri, dan Istana Takdir Abadi hanya perlu mengumpulkannya untuk saya. Setelah memperoleh semua harta karun Kaisar Abadi Qiantian, dia sangat kaya. Bahkan di Tanah Suci, dia dianggap sebagai orang kaya dan dapat dengan mudah membeli 5 jenis darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 9. Mendengar ini, Sun Tianhua setuju tanpa ragu. Tidak masalah. Butuh waktu untuk mengumpulkan 5 atribut berbeda dari darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 9. Terutama darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 9 dari atribut gelap, yang sangat langka. Cukong mengangguk tanda mengerti. Harta karun Kaisar Qiantian telah diambil, saatnya untuk pergi. Sun Tianhua mendesak perahu abadi yang membawa Cukong dan yang lainnya untuk meninggalkan alam abadi ketiga. Semua pemimpin puncak Kamar Dagang Xianyuan kembali ke alam abadi kedua, sementara Sun Tianhua mengikuti Cukong, Li Changhai, dan Namong Yan kembali ke alam abadi kelima. Berita bahwa Cukong telah mengumpulkan tungku Qiantian telah diketahui oleh keluarga Dongfang dan keluarga Namong. Oleh karena itu, berita bahwa Cukong memperoleh harta karun Kaisar Abadi Qiantian tidak dapat disembunyikan sama sekali. Selain itu, Cukong juga berseteru dengan Dongfang Ao dan putranya. Demi menjaga keselamatan Cukong, Sun Tianhua akan melindunginya secara pribadi sebelum ia pergi ke Tanah Suci. Setelah kembali ke Sekte Tianxuan, Li Changhai mengatur agar Sun Tianhua tinggal di sebuah gunung kecil di area inti. Cukong kembali ke bukit kecil tempat tinggalnya. Dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki lantai ke-6 pagoda. Hanya tersisa 7 hari lagi hingga ronde kedua dari pertarungan peringkat alam abadi. Jika dia ingin menggantikan alam abadi kedua, dia harus bergegas dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke level ketiga awal Kaisar Abadi. Cukong duduk bersila di atas batu sumber dewa kelas atas. Dengan lambaian tangan kanannya, puluhan botol giok tiba-tiba muncul di depannya. Botol-botol itu diisi dengan ramuan tingkat menengah dan tingkat tinggi tingkat 9 yang disempurnakan oleh Kaisar Abadi Qiantian. Sebagai pembuat pil abadi tingkat tinggi kelas 9 teratas, pil abadi yang disempurnakan oleh Kaisar Abadi Qiantian memiliki kualitas yang luar biasa dan memiliki efek obat yang kuat. Dengan bantuan pil abadi ini, kekuatan Chu Honglan pasti akan meningkat pesat.
Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 38 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Hancurkan untukku. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dor, 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 terdengar suara berdebar pelan dari dalam badannya. Kekuatan abadi yang tak tertandingi menakutkannya berubah menjadi sungai energi yang dahsyat, yang menyerang penghalang alam berulang kali. Retakan. Akhirnya, setelah puluhan kali tabrakan beruntun, penghalang alam padat itu tak mampu lagi menahannya dan hancur. Ledakan. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari badan Cukong, menyapu seluruh ruang dengan kekuatan yang mencengangkan. Kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap awal Kaisar Abadi tingkat pertama. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, Cukong berlatih keras selama 38 tahun, dan tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat ke-8 Dewa Abadi ke tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi. Jadilah Kaisar Abadi yang sejati. Dentang, terdengar suara pedang yang keras. Seiring meningkatnya level kultivasi Cukong, pedang Longtian yang dikultivasikan dengan nyawanya juga meningkat menjadi pedang abadi tingkat menengah tingkat 9, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dengan bantuan sejumlah besar ramuan penyempurna badan, alam fisik Cukong juga telah memasuki awal tingkat ke-9 alam badan abadi, yang sebanding dengan naga sejati tingkat rendah tingkat ke-9. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa pada tahap awal level pertama. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan Kaisar Abadi di tahap awal tingkat kedua bukanlah tandingannya. Selain itu, Cukong juga berlatih pedang langit 7 bintang dan perjalanan naga 10.000 mil ke tingkat tertinggi. Jika Cukong menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan semua kekuatannya, dia pasti bisa mengalahkan Kaisar Abadi yang agung di awal level ketiga. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia sekarang dapat mendominasi negeri dongeng kedua. Cukong menarik kembali kekuatannya, mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan kekuatan dahsyat di badannya, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada masalah baginya untuk maju ke babak kedua turnamen peringkat alam abadi. Jika Dong Fang Ao bertingkah baik, maka biarlah. Namun, jika dia mencari kemah-teihan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Cahaya dingin melintas di mata Cukong. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, tepat 7 hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari dimulainya babak kedua pertarungan peringkat negeri dongeng. Cukong meninggalkan puncak kecil dan menuju puncak Tianshuan. Sun Tianhua telah menunggu lama. Saat dia melihat Cukong datang, perasaan krisis tiba-tiba muncul dalam hatinya. Hal ini membuat ekspresinya berubah tiba-tiba. Mungkinkah kekuatan bertarung Cukong telah melampaui miliknya? Tuan Chu, Sun Tianhua segera berdiri dan menyapanya, sikapnya bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Cukong mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Li Changhai dan Namong Yan, lalu berkata, "Tuan, istri Tuan, putaran kedua turnamen peringkat alam abadi terlalu berbahaya, jadi kalian berdua sebaiknya tidak ikut serta." Mendengar ini, Li Changhai dan Namong Yan hanya bisa mengangguk tak berdaya. Meskipun mereka berdua ingin membantu Cukong, kekuatan mereka terbatas. Jika mereka memaksakan diri untuk berpartisipasi dalam putaran kedua pertarungan peringkat alam abadi, mereka hanya akan menjadi beban bagi Cukong. Cukong, peringkat di negeri dongeng kelima sudah cukup bagus, tidak perlu lagi berjuang untuk hidupmu. Keselamatanmu adalah yang utama dalam segala hal. Namong Yan memberi instruksi. Li Changhai mengangguk dan berkata, "Istri tuanmu benar, keselamatanmu 100 kali lebih penting daripada pangkatmu. Jangan khawatir, Tuan dan Nyonya, saya tidak pernah melakukan apapun tanpa keyakinan," kata Cukong sambil tersenyum. Li Changhai dan Namong Yan mengangguk, dan kekhawatiran di hati mereka pun berangsur-angsur menghilang. Kemudian, Sun Tianhua mengeluarkan perahu peri, membawa Cukong menjauh dari sekte Tianshuan, dan bergegas menuju ke arah negeri peri kedua. Dalam keadaan normal, seharusnya ada pertarungan untuk memperebutkan tempat sebelum putaran kedua turnamen peringkat negeri dongeng dimulai. Namun 3 orang terkuat di alam abadi kelima adalah Cukong, Li Changhai, dan Namong Yan. Bahkan Li Changhai dan Namong Yan tidak ikut serta dalam pertempuran, apalagi kultivator lainnya. Oleh karena itu, pada putaran kedua turnamen pemeringkatan domain abadi ini,
satu-satunya peserta dari domain abadi kelima yang baru dipromosikan adalah Cukong. Ini juga menjadi preseden. Setelah beberapa jam, perahu abadi melewati banyak angin kencang dan tiba di luar alam abadi kedua, tetapi tidak masuk. Sama seperti putaran pertama turnamen peringkat domain abadi kedua adalah pemenang putaran kedua turnamen peringkat domain abadi sebelumnya, jadi pintu masuk ke medan perang domain abadi akan muncul di luar domain abadi kedua. Pada saat ini, kecuali Cukong dan Sun Tianhua, peserta lain dari negeri dongeng kedua, ketiga, dan keempat juga tiba. Cukong melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari tiga alam atas, kekuatan para master teratas memang tidak sebanding dengan alam abadi kelima. Kelima petarung dari alam abadi kedua semuanya telah mencapai tingkat pertama Kaisar Abadi. Di antara mereka, yang terkuat, Dong Fang Ao, bahkan telah mencapai puncak tingkat pertama Kaisar Abadi. Kelima kontestan dari negeri dongeng ketiga semuanya lebih kuat dari negeri dongeng tingkat 9. Pemimpinnya adalah seorang pria botak yang tingginya seperti menara besi dan memancarkan aura yang kuat. Orang ini adalah yang terkuat di negeri dongeng ketiga pemimpin Sekte Savage. Dia mengikuti rute pemurnian badan, dan badan fisiknya telah mencapai puncak alam badan peri tingkat ke-8, dan dia hanya selangkah lagi dari alam badan peri tingkat ke-9. Menurut penilaian Cukong, ketika orang ini mengeluarkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempur terkuatnya tidak lebih lemah dari Kaisar Abadi tingkat pertama. Kelima kontestan dari alam abadi keempat semuanya memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat ke-8 alam abadi. Di antara mereka, pemimpin Sekte Fengyan yang paling kuat telah mencapai tingkat ke-9 awal dari Dewa Abadi. Pada saat ini, Cukong merasakan tatapan dingin. Ketika dia berbalik, dia melihat Dong Fang Ao sedang menatapnya. Wah! Semua harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Qiantian seharusnya sudah kau ambil, kan? Selama kau memberikan segel jiwa bumi, perseteruan antara kau dan Zener bisa dihapuskan. Tidak hanya itu, Kaisar ini juga bisa merekomendasikanmu untuk bergabung dengan pasukan teratas di Tanah Suci. Kata Dong Fang Ao dalam transmisi suara. Cukong tampak meremehkan dan tidak menanggapi, seolah-olah dia tidak mendengar pesan Dong Fang Ao. Sikap Cukong membuat Dong Fang Ao merasa ingin membunuh. Dia mengancam dengan dingin, "Nak, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena Sun Tianhua melindungimu. Setelah memasuki medan perang alam abadi, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Jika kau tidak ingin mati, maka kau harus patuh mempersembahkan segel jiwa bumimu. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu." Cukong menoleh dan menatap Dong Fang Ao. Dia tidak menggunakan transmisi suara, tetapi langsung berkata, "Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sekarang aku tak terkalahkan di alam abadi kedua. Jika kau ingin hidup, jangan bunuh diri di hadapanku." Kata-kata Cukong yang arogan dan angkuh bagaikan guntur, meledak di telinga semua orang, dan semua orang tercengang. Bahkan Sun Tianhua dan Namong Yue tidak terkecuali. Walau keduanya membelalakkan mata mereka pada saat yang sama, pikiran mereka benar-benar berbeda. Namong Yue mengira Cukong berbicara omong kosong. Hati Sun Tianhua dipenuhi dengan kekacauan. Mungkinkah Cukong benar-benar tak terkalahkan di alam abadi kedua? Ketika Cukong baru saja keluar dari pengasingannya, dia merasakan krisis dan berpikir kalau kekuatan Cukong mungkin telah melampaui dirinya. Sekarang tampaknya kekuatan tempur sejati Cukong bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Hal ini membuat sikap Sun Tianhua terhadap Cukong menjadi lebih hormat. "Hahaha, kamu tidak terkalahkan di alam abadi kedua, hanya kamu." Dong Fang Ao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Saat tawanya mereda, ekspresinya langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi jika kamu bersikeras mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." Tatapan matanya menyapu beberapa pria kekar, dan niat membunuh di matanya merupakan sebuah perintah. Sebagai pemimpin 4 keluarga teratas di dunia peri, keluarga Dongfang tidak hanya yang terkuat, tetapi juga yang paling berpengaruh. Merasakan tatapan jahat yang datang dari sekeliling, Cukong melengkungkan sudut mulutnya dan menyeringai. Dia tidak mempunyai dendam terhadap orang-orang ini, jadi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Tetapi jika mereka bersikeras mati,
Cukong hanya bisa mengirim mereka untuk melapor ke dunia bawah. Pada saat ini, ruang di luar negeri peri kedua tiba-tiba bergetar, dan kekuatan ruang yang besar meledak, berubah menjadi lubang hitam besar. Itu adalah pintu masuk ke medan perang negeri dongeng. Tanpa ragu-ragu, semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju lubang hitam. Mata Cukong menjadi gelap, dan ketika dia merasakan cahaya lagi, dia telah dipindahkan secara acak ke sudut medan perang negeri dongeng. Tidak ada banyak perbedaan antara konten babak kedua dan babak pertama pertempuran peringkat negeri dongeng. Ini masih merupakan ujian rangkap 3, cari bola ruang angkasa, temukan rute yang benar, dan capai area inti medan perang. Kemudian dia menaiki platform abadi, memasuki formasi abadi dan meninggalkan namanya di monumen abadi. Akan tetapi, tingkat kesulitan ujiannya 10 kali lebih tinggi daripada putaran pertama. Misalnya, tes pertama. Pada ronde pertama pertarungan peringkat negeri dongeng, Anda hanya perlu memperoleh 7 bola ruang angkasa berbeda untuk memperoleh rute lengkap. Namun di babak kedua, Anda perlu mendapatkan 20 bola ruang angkasa yang berbeda. Tidak hanya itu, medan pertempuran negeri dongeng tempat Cukong berada sekarang lebih bobrok daripada babak pertama. Kekuatan ruang angkasa mengamuk, cukup untuk membahayakan para ahli peri tingkat tinggi. Namun bagi Cukong, itu sama sekali bukan ancaman. Sekarang, badan fisiknya telah memasuki tahap awal ke-9 dari alam badan abadi, dan pertahanan fisiknya sungguh mencengangkan. Sekalipun dia berdiri diam dan membiarkan badai angkasa menerjangnya, dia tidak akan terluka sedikitpun. Saat berikutnya, Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya yang luas, meliputi area seluas 10.000 meter, dan mulai mencari keberadaan bola ruang angkasa tersebut. Dalam sekejap, dia merasakan jejak bola angkasa pertama. Cukong melesat dan langsung datang ke sisi bola ruang angkasa itu. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya, dan memperoleh peta rute yang tidak lengkap. Setelah menyimpan bola angkasa itu dalam cincin penyimpanan, Cukong sekali lagi mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengamati sekelilingnya, mencari bola angkasa yang lain. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, Cukong menemukan 61 bola ruang angkasa dalam waktu kurang dari setengah jam. Meskipun ada banyak peta rute bola-bola angkasa yang duplikat, dengan keunggulan jumlah, Cukong akhirnya menyusun peta rute yang lengkap. Tepat saat dia menuju area inti medan perang sesuai peta rute, tiba-tiba terdengar tawa liar dari kejauhan. Tampaknya harta karun yang dijanjikan Patriark Dongfang sekarang menjadi milik Master Sekte kita. Cukong menoleh dan melihat sebuah sosok datang dari udara. Orang yang datang adalah orang terkuat di negeri peri ketiga, penguasa alam liar. Sebelum memasuki medan perang negeri dongeng, Dongfang Ao melirik beberapa pria kuat, dan dia adalah salah satunya. Pemimpin Sekte Savage memandang Chu Hongqi seakan sedang melihat ikan di atas talenan. Meskipun Cukong memiliki catatan mengalahkan Dongfang Zhen, pemimpin Sekte Barbar masih tidak menganggapnya serius. Sebagai seorang kultivator fisik di puncak alam badan abadi tingkat ke-8, penguasa Sekte Wilderness mampu menghancurkan penguasa abadi yang kuat di tingkat ke-9. Jika dia mengeluarkan semua kartu asnya, dia bahkan dapat melawan Kaisar Abadi yang kuat di tingkat pertama menengah. Menurutnya, dia bisa menekan Cukong hanya dengan menggerakkan jarinya. Nak, serahkan segel jiwa bumi dengan patuh, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pemimpin Sekte Savage berkata dengan senyum muram. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada kebencian antara kamu dan aku. Selama kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa masalah ini tidak pernah terjadi. Mendengar ini, pemimpin Sekte Wilderness mensibir, nada bicaramu sungguh besar. Kau tidak benar-benar berpikir kau tak terkalahkan di alam abadi kedua, bukan? Karena kamu tidak mau menyerahkan segel jiwa bumi secara sukarela, maka ketua sekte ini harus melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Sekte Barbar melangkah maju, dan badan fisiknya, yang berada di puncak tahap ke-8 alam badan abadi, meledak. Kekuatan fisik yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia seperti bola meriam manusia, menghancurkan kehampaan, dan tangan kanannya, yang membawa kekuatan luar biasa, menghantam Cukong, mencoba mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Cukong menatap tangan besi yang menyerang itu dengan tatapan jijai. Dia dengan santai mengangkat tangan kanannya dan meninjunya di depan badannya. Kau benar-benar ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik.
Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Pemimpin Sekte Savage mensibir dalam hatinya. Meskipun dia berada di negeri dongeng ketiga, kekuatan bertarungnya tidak sebaik kepala 4 keluarga teratas dan Sun Tianhua. Namun jika berbicara tentang pemurnian badan, pemimpin Sekte Savage yakin bahwa selain para master pemurnian badan hebat di alam suci, tidak ada seorang pun di alam abadi yang mampu menandinginya. Cukong hanyalah seorang anak muda, dan dia sama sekali tidak menganggap serius dirinya. Namun saat kedua tinju itu bertabrakan, ekspresi Master Sekte Savage tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan fisik yang dahsyat menyeruak dari tangan kanan Cukong, langsung menghancurkan kekuatan tinjunya. Ledakan! Pemimpin Sekte Savage datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi, badannya melesat mundur ke kejauhan bagaikan anak panah. Master Sekte Savage menundukkan kepalanya untuk melihat lengannya yang gemetar, matanya dipenuhi dengan kengerian. Alam fisikmu benar-benar telah mencapai tingkat ke-9 awal dari alam badan abadi. Bukankah Dongfang Ao mengatakan bahwa Cukong harus menggunakan semua kartu trufnya untuk mengalahkan putranya Dongfang Zhen? Itu omong kosong. Kalau saja Dongfang Zhen sanggup menahan pukulan itu, dia pasti akan memenggal kepalanya dan membiarkan Dongfang Zhen menendangnya seperti bola. Sebelum pemimpin Sekte Savage bisa pulih dari keterkejutannya, Cukong telah tiba di depannya, dan tinjunya yang kuat dan mendominasi, membawa kekuatan yang luar biasa, menghantam ke arahnya. Pemimpin Sekte Savage segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dor, 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 serangkaian suara gemuruh terdengar. Sekalipun Master Sekte Barbar telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, namun kondisi fisiknya tidak sebaik Cukong, dan kecepatan geraknya juga tidak secepat Cukong. Hanya setelah beberapa ronde, ia dipukuli hingga lebam-lebam, dan lebih dari 10 tulang rusuknya patah. Nak, jangan berpikir bahwa kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena badan fisikmu telah mencapai tingkat ke-9 awal alam badan abadi. Master Sekte Barbar menggertakkan giginya dan berteriak, atas rekomendasi dari Master keluarga Dongfang, Master Sekte ini telah bergabung dengan kekuatan tertinggi di wilayah suci, Aula Shengwu, dan memperoleh warisan tertinggi. Istana Shengwu yang dia sebutkan adalah pendukung keluarga Dongfang, dan kekuatannya tidak kalah dari Istana Xianyuan. Betapapun jahatnya kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Sekte Barbar segera membentuk segel dengan tangannya dan melakukan metode rahasia yang diajarkan kepadanya oleh Aula Bela Diri Suci. Teknik pembunuhan surga oleh harimau darah. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, sejumlah besar energi darah keluar dari badannya, berubah menjadi garis-garis harimau berwarna darah misterius yang menutupi seluruh badannya. Badannya tiba-tiba membesar, dan ia langsung berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah harimau yang ganas. Pada saat yang sama, momentumnya meningkat pesat, langsung menembus belenggu, dan alam fisiknya secara paksa dinaikkan ke tingkat awal ke-9 alam badan abadi. Kekuatannya sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat menengah tingkat pertama, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat dari Cukong. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk hidup. Selama kau berlutut dan memohon belas kasihan serta menyerahkan cincin penyimpananmu, aku akan mengampuni nyawemu. Cukong menatap pemimpin Sekte Savage dan berkata dengan ringan, kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu bahkan ketika kamu akan mati. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka bunuh pemimpin sekte ini dengan satu serangan. Pemimpin Sekte Barbar berteriak dengan arogan, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Cukong. Di saat berikutnya, dia menggenggam sepasang buku jari kuningan di tangannya, dan dengan gila-gilaan menyuntikkan seluruh kekuatan fisiknya ke dalam buku-buku jari kuningan itu, lalu menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. Tinju barbar penghancur dunia, ledakan. Kekuatan badan fisik yang dahsyat melonjak keluar, membentuk dua bayangan tinju besar berwarna merah darah, membawa kekuatan yang luar biasa, menghancurkan kehampaan, dan menghantam ke arah Cukong. Savage World Destroying Fist adalah jurus pelindung keabadian milik Savage Sect, dan merupakan jurus keabadian tingkat menengah yang terbaik. Pemimpin Sekte Savage telah mengolahnya hingga sempurna dan dapat mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ditambah lagi dengan berkah teknik pembunuh langit harimau darah yang rahasia, serangan ini sudah cukup untuk mengancam Kaisar Abadi di tahap tengah level pertama. Menurut pendapat Master Sekte Barbar, Cukong tidak akan pernah mampu menahan serangan terkuatnya. Sayangnya imajinasi selalu indah,
tapi kenyataan selalu kejam. Cukong menatap bayangan tinju berdarah yang menyerangnya, menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya, jadi aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu pergi. Cukong mengepalkan tangan kanannya, menyatukan tenaga dan badannya menjadi satu, lalu meninju ke depan dengan sekuat tenaga. Ledakan, langit dan bumi berguncang, kehampaan pun bergetar hebat. Meskipun Cukong tidak menggunakan kemampuan sihir apapun dalam pukulan ini, namun gabungan tenaga dalam dan badannya sudah cukup untuk menghancurkan Kaisar Abadi di tahap awal level kedua. Berurusan dengan bayangan tinju berdarah adalah hal yang mudah. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tahap awal dari level pertama Kaisar Abadi. Bagaimana ini mungkin? Master Sekte Barbar membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Setelah merasakan kekuatan pukulan Cukong, dia dipenuhi rasa takut dan memohon belas kasihan. Tuan Chu, ampuni nyaweku. Sebelum dia selesai bicara, badai kekuatan tinju Cukong menghantam dua bayangan tinju berdarah itu dengan kekuatan dahsyat, lalu menghantamnya langsung dengan kekuatan yang tak berkurang. Ledakan. Pemimpin Sekte Savage bahkan tidak punya waktu untuk melolong sebelum dia terbunuh oleh badai kekuatan tinju, berubah menjadi hujan darah di seluruh langit. Melihat hujan darah yang jatuh, Cukong memasang ekspresi acuh tak acuh. Setiap orang harus menanggung akibat atas tindakannya sendiri. Dia telah memberikan beberapa kesempatan kepada penguasa Sekte Wilderness untuk bertahan hidup, tetapi penguasa Sekte Wilderness bersikeras mencari kematian, jadi dia tidak dapat disalahkan. Cukong mengambil cincin penyimpanan Master Sekte Savage, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju area inti medan perang menurut peta rute. Setelah beberapa saat, dia tiba di depan Feng Xiantai. Feng Xiantai di babak kedua pertarungan peringkat alam abadi jauh lebih megah daripada Feng Xiantai di babak pertama, dengan ribuan anak tangga batu. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan, 9 atribut energi saling melengkapi, membuat ruang di sekitarnya menjadi 9 warna, yang sangat aneh. Feng Xiantai di hadapan kita tidak hanya memiliki anak tangga batu 10 kali lebih banyak daripada putaran pertama Feng Xiantai, tetapi kesulitan memanjatnya juga 10 kali lipat dari Feng Xiantai putaran pertama. Hanya dengan berdiri di bawah siling Immortal Platform, Cukong merasakan tekanan hebat dari 9 jenis atribut energi. Cukong menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu melangkah ke anak tangga pertama tangga batu. Ledakan. Dalam sekejap, sifat logam yang agung itu berubah menjadi semburan emas yang terlihat dengan mata terbuka, mengalir ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan. Cukong mendengus dingin, dengan badannya yang kuat, dia menahan derasnya aliran emas dan memanjat dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia bergegas ke anak tangga batu yang ke-100. Air terjun emas itu kemudian menghilang, dan segera setelahnya, air terjun hijau yang terbuat dari energi kayu mengalir turun dari puncak tangga batu. Ekspresi Cukong tetap tidak berubah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan derasnya air hijau dan terus memanjat ke atas. 1/4 jam kemudian, 3 suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Saya melihat 3 aliran cahaya terbang dari arah yang berbeda. Jika diperhatikan dengan seksama, orang yang datang adalah Dongfang Ao, Sun Tianhua dan Namong Yue. Dongfang Ao adalah orang pertama yang tiba di dasar siling Immortal Platform. Dia berbalik dan menatap Sun Tianhua dan Namong Yue, dan berkata dengan percaya diri, tempat pertama di Monumen Abadi nomor 2 pasti milik master keluarga ini. Kalian berdua harus berhenti bermimpi. Sama seperti babak pertama pertarungan peringkat alam abadi, orang pertama yang meninggalkan namanya di Monumen Abadi nomor 2 akan maju ke babak kedua pertarungan peringkat alam abadi dan menerima segel Dao Surgawi sebagai hadiah dari Dao Surgawi alam abadi. Kekuatan yang diberkati oleh segel surga akan disukai oleh Dao Surgawi di dunia abadi dan akan lebih mudah berlatih. Sun Tianhua mensibir, itu belum tentu benar. Selain kami berdua, kamu punya lawan lain. Apakah kamu berbicara tentang Cukong? Dongfang Ao mengangkat kepalanya dan tertawa, sama sekali tidak menanggapi Cukong dengan serius. Tuan Simen, Tuan Beitang, dan Tuan Manhuang semuanya telah mematuhi perintah Tuan ini dan sedang mencari keberadaan Cukong di medan perang alam abadi. Saat ini, Cukong mungkin sudah meninggal. Sun Tianhua mensibir, meskipun kepala keluarga Simen, kepala keluarga Beitang,
dan pemimpin klan Manhuang semuanya sangat kuat, kekuatan tempur Cukong lebih kuat dari mereka. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi lawan Cukong. Tepat saat dia hendak mengejek Dong Fang Ao, tiba-tiba ada gerakan di atas Feng Xiantai. Ketiganya segera mendongak dan melihat sosok yang telah menaiki anak tangga batu ke-700. Ia terus memanjat melawan derasnya guntur yang berubah dari energi petir. Meskipun ada 700 anak tangga batu di antara mereka dan pandangan terhalang oleh guntur dan kilat, Dong Fang Ao, Sun Tianhua dan Namong Yue dapat melihat sekilas bahwa sosok itu adalah Cukong. Ya dewa, Cukong benar-benar orang pertama yang tiba di Feng Xiantai, dan sudah naik ke anak tangga ke-700. Mata Namong Yue membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Itu langkah ke-700, bukan langkah ke-70. Ini berarti Cukong tiba di Feng Xiantai jauh lebih awal dari mereka. Ketika Sun Tianhua melihat kejadian ini, dia semakin yakin bahwa Cukong tidak berbohong. Kekuatan bertarungnya benar-benar tak terkalahkan di alam abadi kedua. Sementara Namong Yue dan Sun Tianhua masih dalam keadaan terkejut, Dong Fang Ao telah berubah menjadi bayangan dan langsung melangkah ke anak tangga batu pertama. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memanjat dengan kecepatan tinggi, mencoba mengejar Cukong. Menurut Dong Fang Ao, meskipun Cukong telah menaiki anak tangga batu ke-700, dia bukannya tidak punya kesempatan. Semakin tinggi Anda mendaki Feng Xiantai, semakin sulit pula pendakiannya. Saat Anda mencapai 800 anak tangga batu, Anda akan menjumpai energi gelap dan terang yang megah. Dengan kekuatan Cukong, kecepatan memanjatnya pasti akan sangat berkurang. Melihat hal ini, Namong Yue dan Sun Tianhua pun bergegas berangkat, mengikuti Dong Fang Ao dari dekat, dan memanjat dengan sekuat tenaga. Sebagai tiga orang terkuat di alam abadi kedua, mereka memanjat dengan sangat cepat dengan seluruh kekuatan mereka dan segera mencapai anak tangga batu ke-200. Cukong sudah melangkah ke anak tangga batu yang ke-800. Energi gelap yang luas itu tiba-tiba berubah menjadi aliran deras, menyerbu ke arah Cukong, langsung menyerbu badannya, mencoba merusiak daging, darah, dan meridiannya. Senyum sinis muncul di bibir Dong Fang Ao, tepat ketika dia mengira kecepatan pendakian Cukong akan sangat berkurang. Energi darah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari badan Cukong, langsung mengusir energi gelap yang telah menyerang badannya. Energi gelap amat mengancam bagi para pembudidaya biasa. Namun bagi Cukong yang berlatih seni naga leluhur, tidak ada ancaman sama sekali. Meskipun kecepatan memanjat Cukong melambat setelah melangkah ke tangga batu setinggi 800 anak tangga, kecepatannya masih sangat cepat. Ketika Dong Fang Ao, Sun Tianhua dan Namong Yue menaiki 400 anak tangga batu, Cukong telah melangkah ke anak tangga ke-900. Ledakan. Energi atribut cahaya yang tak terbatas berkumpul dengan liar dan berubah menjadi aliran energi putih murni, mengalir turun dari puncak Feng Xiantai. Pemandangan itu sangat mengerikan. Betapapun jahatnya Cukong, dia pasti akan terpengaruh oleh energi cahaya. Dong Fang Ao menggertakkan giginya. Namun pada saat berikutnya, tindakan Cukong bagaikan tamparan keras di wajah, menamparkan wajah Dong Fang Ao dengan keras. Cukong terlihat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memblokir derasnya energi cahaya dan terus memanjat ke atas, kecepatannya hanya sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Energi cahaya dapat memurnikan kekuatan jiwa biksu dan langsung menyerang jiwanya. Ketika para biksu biasa menghadapi semburan energi cahaya, kecepatan pendakian mereka tentu akan sangat berkurang. Namun, alam jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Terlebih lagi, dia juga berlatih teknik pemurnian jiwa berkembang bumi dan memperoleh berkah segel jiwa bumi di dalam pikirannya. Melihat seluruh dunia peri, hanya beberapa orang abadi di Tanah Suci yang mampu bersaing dengannya dalam hal kekuatan jiwa. Semburan energi cahaya itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Dong Fang Ao memperhatikan Cukong semakin dekat ke puncak Feng Xiantai, lalu tiba-tiba berhenti mengejarnya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya dalam hatinya, faktanya ada di hadapannya, kekuatan bertarung Cukong kemungkinan besar berada di atasnya. Dong Fang Ao telah menyadari bahwa Cukong tidak berada di luar medan perang negeri dongeng. Pada titik ini, mustahil untuk mengejar Cukong. Oleh karena itu, Dong Fang Ao berencana untuk mengubah strateginya. Dia berencana untuk menunggu kepala keluarga Simen, kepala keluarga Beitang dan yang lainnya tiba sebelum mengambil tindakan bersama.
Sun Tianhua dan Namong Yan saling berpandangan dan langsung menebak apa yang dipikirkan Dong Fangao. Keduanya juga berhenti dan bersiap untuk bersatu dengan kekuatan lain untuk menghentikan Dong Fangao dan yang lainnya. Meskipun peringkat alam abadi kedua penting, Cukong lebih penting bagi kamar dagang Xianyuan, keluarga Namong, dan para pendukung di belakang mereka. Monster yang tak tertandingi seperti itu kemungkinan besar akan mencapai negeri dongeng atau bahkan naik ke alam dewa di masa depan. Membangun hubungan baik dengan Cukong 100 kali lebih penting daripada menduduki peringkat kedua di negeri dongeng. Setelah beberapa saat, Cukong melangkah ke anak tangga batu ke-1000 dan mencapai puncak Fengxiantai. Mirip dengan situasi di babak pertama pertarungan peringkat alam abadi, terdapat 4 formasi abadi yang kuat di platform penyegelan abadi. Dari kiri ke kanan, yaitu susunan hukuman surga 9 lapis, susunan hukuman surga 8 lapis, susunan hukuman surga 7 lapis, dan susunan hukuman surga 6 lapis. Jika kau ingin mengganti negeri peri kedua, kau harus melewati susunan hukuman surga 9 lapis dan meninggalkan informasi identitasmu di monumen peri nomor 2 di belakang susunan peri. Ujian terakhir dari putaran pertama turnamen peringkat alam abadi adalah formasi kekuatan surgawi. Ujian terakhir dari putaran kedua turnamen peringkat alam abadi adalah susunan hukuman surgawi. Perbedaan satu kata menyebabkan perbedaan kekuatan yang besar. Bahkan seorang kaisar abadi surga kedua yang kuat akan merasa sulit untuk keluar dari susunan hukuman surga ke-9. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu melangkah ke dalam susunan hukuman surga 9 lapis. Ledakan! 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 Di dalam formasi abadi, angin dan awan berubah warna dan ruang pun berguncang. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan, 9 jenis atribut energi mengembun menjadi berbagai bentuk binatang. Ada naga asli, burung phoenix, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung batu langit. 9 bayangan binatang yang sangat kuat meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi dan melancarkan serangan dahsyat pada Cukong. Dalam sekejap, angin kencang mengamuk, guntur dan kilat meraung, kekuatan 5 elemen menyapu langit, dan energi terang dan gelap menyapu ke segala arah. Di dalam formasi abadi itu, rasanya seperti akhir dunia. Cukong langsung memadukan ki dan badannya, mendorong kultivasi dan ranah fisiknya hingga ekstrim. Sambil memegang pedang langit naga di tangannya, dia menahan serangan 9 bayangan binatang sambil mencari kelemahan dalam formasi peri. Meskipun formasi hukuman surga 9 lapisan sangat kuat, namun mutunya hanyalah formasi abadi tingkat rendah tingkat 9. Tingkat formasi Cukong telah mencapai tingkat master formasi abadi tingkat rendah tingkat 9. Hanya membutuhkan waktu 2/4 jam baginya untuk menemukan 5 kelemahan dalam formasi tersebut. Cukong mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan perjalanan naga ribuan mil guna menghindari serangan 9 bayangan binatang, lalu mengayunkan pedang langit naga dan menyerang 5 cacat dalam formasi tersebut. Retak, retak, retak. Saat 5 suara hancur terdengar, formasi hukuman surga 9 lapisan bergetar sedikit, dan sebuah celah muncul dalam formasi tersebut. Sosok Cukong secepat kilat, dan dia terbang keluar dari formasi peri dalam sekejap. Sebuah tablet giok besar muncul di depan Cukong. Di atas prasasti batu giok itu, terukir kata 2, memancarkan pesona Tao yang amat misterius. Itu adalah monumen abadi nomor 2, yang melambangkan alam abadi kedua. Selama Cukong meninggalkan informasi identitas yang lengkap di monumen abadi, dia bisa bersaing untuk putaran kedua pertarungan peringkat alam abadi. Cukong mengayunkan pedang naga langit, menebaskan energi pedang tajam. 10 karakter Cukong dari Sekte Tianxuan alam abadi kelima terukir di monumen abadi nomor 2. Ketika goresan terakhir kata Ahak Cipta diukir, prasasti abadi nomor 2 sedikit bergetar. Berdengung, suatu kekuatan misterius dari surga terpancar dan menghasilkan bayangan besar di atas platform penyegelan abadi. Itu adalah proyeksi raksasa monumen abadi nomor-nomor. Cukong dari Sekte Tianxuan, alam abadi kedua. 10 karakter besar muncul pada proyeksi raksasa, dan setiap orang yang tiba di Fengxiantai melihat pemandangan ini. Kecepatannya luar biasa, sepertinya anak ini lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan oleh tuan keluarga ini. Di tengah Fengxiantai, wajah Dong Fangao sesuram air, dan cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, kepala keluarga Ximen,
Simen Guanren, dan kepala keluarga Beitang, Beitang Tianfeng, telah tiba di Fengxiantai dan sedang mendaki menuju bagian tengah Fengxiantai. Sementara Dong Fang'ao berkomunikasi dengan Simen Guanren dan Beitang Tianfeng, Sun Tianhua dan Namong Yue juga berkomunikasi dengan mereka berdua, mencoba untuk memenangkan hati mereka. Kamar dagang Xianyuan didukung oleh kekuatan tertinggi di Tanah Suci, Istana Xianyuan, dan memiliki sumber daya keuangan yang kuat. Keluarga Namong didukung oleh kekuatan tertinggi di Tanah Suci, Istana Tianhuang. Sun Tianhua dan Namong Yue yakin bahwa syarat yang mereka tawarkan pasti lebih murah hati daripada yang diajukan Dong Fang'ao, dan mereka kemungkinan besar akan membujuk Simen Guanren dan Beitang Tianfeng. Saat itu, ketika mereka berempat bergabung, bahkan jika Dong Fang'ao memiliki kartu truf yang diberikan oleh Istana Shengwu, dia pasti akan dikalahkan. Setelah beberapa putaran lobi, Simen Guanren akhirnya setuju untuk bergabung dengan Sun Tianhua dan Namong Yue. Akan tetapi, harga yang dimintanya sangat tinggi, dan meskipun Sun Tianhua dan Namong Yue telah siap secara mental, mereka tetap merasa sangat kesakitan. Tetapi demi melindungi Cukong, keduanya tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan setuju. Kultivasi Simen Guanren telah mencapai tahap tengah tingkat pertama Kaisar Abadi, dan kekuatannya lebih kuat dari Beitang Tianfeng, yang berada pada tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi. Jika mereka bertiga bergabung dan membayar harga tertentu, mereka pasti bisa mengalahkan Dong Fang'ao dan Beitang Tianfeng. Ketika Simen Guanren dan Beitang Tianfeng naik ke tengah Fengxiantai, Dong Fang'ao dan Sun Tianhua berteriak bersamaan. Mulailah ledakan. Kelima orang itu mengerahkan segenap kekuatan mereka secara bersamaan, mendorong kultivasi mereka hingga ke titik ekstrim. 5 kekuatan mengerikan menyapu, mengguncang langit dan bumi. Dor, dor, dor. Segera setelah itu, serangkaian ledakan keras terdengar. Sun Tianhua, Namong Yue dan Simen Guanren menyerang Dong Fang'ao dan Beitang Tianfeng dengan sekuat tenaga. Simen Guanren, beraninya kau menusuk ketua keluarga ini dari belakang. Dong Fang'ao mengangkat alisnya dan meraung marah. Saat menyerang Dong Fang'ao, Simen Guanren mensibir, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka memberi kita terlalu banyak. Kau akan membayar dengan darah atas pilihan bodohmu, kata Dong Fang'ao dingin. Dia hanya membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak emas, melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Tombak ini disebut Fang Tianji, merupakan senjata abadi tingkat 9 tingkat tinggi yang bermutu tinggi dengan kekuatan tak terbatas. Itu adalah harta berharga yang dianugerahkan kepada Dong Fang'ao oleh para pemimpin tinggi Istana Shengwu berdasarkan fisiknya. Dengan berkahnya, kekuatan tempur Dong Fang'ao meroket beberapa kali lipat. Tidak hanya itu, Dong Fang'ao juga menampilkan metode rahasia keluarga Dong Fang Badan Abadi Dongsuan. Ledakan. Saat teknik rahasia itu bekerja, kekuatan yang sangat mendominasi meledak dari badan Dong Fang'ao dan menyapu ke segala arah. Energi abadi yang agung, seolah menerima panggilan mematikan, berkumpul dengan liar dan disuntikkan ke badan Dong Fang'ao. Badannya ditutupi dengan rune misterius, dan auranya mulai meningkat terus-menerus. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari puncak tahap akhir tingkat pertama Kaisar Abadi ke puncak tahap tengah tingkat kedua Kaisar Abadi. Dengan tambahan Fang Tianji, kekuatan tempur Dong Fang'ao sebanding dengan Kaisar Abadi yang kuat di akhir tahap kedua. Pada saat yang sama, Beitang Tianfeng di samping juga menggunakan kartu trufnya dan secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah tingkat pertama Kaisar Abadi. Membunuh. Dong Fang'ao meraung marah dan bersama Beitang Tianfeng, melancarkan serangan ganas ke Sun Tianhua dan 2 orang lainnya. Melihat ini, Sun Tianhua dan 2 orang lainnya tidak mau kalah, dan mereka semua menggunakan kartu truf mereka, baik secara paksa meningkatkan kultivasi mereka atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Ratusan retakan ruang angkasa muncul di kehampaan di sekitarnya, dan badai ruang angkasa terus menyapu, yang sangat mengerikan. Tepat ketika perang semakin memanas, sesuatu yang aneh terjadi. Simen Guanren, yang dilukai oleh Dong Fang'ao, mundur ke belakang Sun Tianhua dan Namong Yue tanpa sadar, dan memanfaatkan ketidakpedulian keduanya untuk memanfaatkan kesempatan dan melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Aduh, aduh. 2 teriakan terdengar. Sun Tianhua dan Namong Yue terluka parah dan badan mereka jatuh dengan keras ke dasar platform Fengxian. Simen Guanren,
Mengapa kau melakukan ini? Sun Tianhua bertanya dengan marah. Simen Guanren baru saja bertarung beberapa ronde dengan Dong Fangao dan dilukai oleh Dong Fangao, yang membuat dia dan Namong Yue lengah. Tanpa diduga, Simen Guanren telah berakting sepanjang waktu. Saya tetap mengatakan bahwa Patriark Dongfang memberi terlalu banyak. Simen Guanren mensibir. Meskipun persyaratan yang ditawarkan oleh Sun Tianhua dan Namong Yue sangat menggiurkan, persyaratan Dong Fangao membuatnya lebih bersemangat. Oleh karena itu, dia telah bekerja sama dengan Dong Fangao sejak awal untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk melancarkan serangan mendadak terhadap Sun Tianhua dan Namong Yue. Meskipun serangan sebelumnya gagal membunuh kedua orang itu, serangan itu membuat mereka terluka parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka tidak dapat lagi menghentikan mereka untuk mengepung dan membunuh Cukong. Dong Fangao menunduk menatap Sun Tianhua dan Namong Yue yang terluka parah, wajahnya penuh ejekan, seolah berkata, kalian berdua pikir bisa melawan ketua keluarga ini. Dong Fangao menarik kembali pandangannya dan memanjat dengan cepat bersama Simen Guanren dan Beitang Tianfeng. Dengan Dong Fangao dan dua orang lainnya bergabung, Cukong dalam bahaya. Namong Yue menghela napas berat, wajahnya penuh kekhawatiran. Sun Tianhua menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Cukong adalah jenius paling jahat yang pernah kulihat. Bahkan putra dewa yang dikultivasikan oleh pasukan teratas di Tanah Suci tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun Dong Fangao, Simen Guanren, dan Beitang Tianfeng telah bergabung dan kekuatan tempur mereka kuat, Cukong belum tentu kalah. Ketika Namong Yue mendengar kata-kata Sun Tianhua, rasa antisipasi melonjak dalam hatinya. Keduanya kemudian menelan ramuan penyembuh tingkat tinggi dan mulai menyembuhkan luka mereka dengan sekuat tenaga. 1 jam kemudian, Dong Fangao, Simen Guanren dan Beitang Tianfeng akhirnya mencapai puncak Feng Xiantai. Ketiganya tidak langsung mulai menerobos formasi hukuman 9 surga. Sebaliknya, mereka duduk bersila di luar formasi abadi dan mulai bermeditasi, mengatur napas, dan menyesuaikan kondisi mereka. Setelah setengah jam penyesuaian, mereka bertiga telah mencapai kondisi puncak. Mereka segera berdiri dan bergegas ke formasi hukuman surga 9 lapis. Karena mereka bertiga telah berpartisipasi dalam putaran kedua pertarungan peringkat negeri dongeng sebelumnya dan melewati susunan hukuman surga 9 lapis, mereka memiliki pengalaman dalam menerobos susunan itu. Selain itu, kali ini mereka bertiga menggabungkan kekuatan, sehingga kecepatan menerobos formasi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka bertiga membuat celah dalam formasi dan terbang keluar dari formasi peri. Cukong, yang sedang duduk bersila di depan monumen abadi nomor 2, membuka matanya dan menatap Dong Fangao dan dua orang lainnya yang berdiri berdampingan. Jelas bahwa ketiganya berada dalam kelompok yang sama. Cukong, Sun Tianhua, dan Namong Yue semuanya terluka parah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Serahkan segel jiwa bumi dengan patuh, dan kepala keluarga ini bisa meninggalkanmu badan yang utuh. Kata Dong Fangao dengan mendominasi. Simen Guanren dan Beitang Tianfeng memandang Cukong dengan penuh penghinaan, seakan-akan mereka sedang melihat seekor domba yang akan disembelih. Cukong mendengar ini dan melirik Dong Fangao dan dua orang lainnya. Senyum mengejek muncul di bibirnya. Awalnya, satu-satunya yang seharusnya mati adalah Dong Fangao, tetapi Patriark Simen dan Patriark Beitang mengambil inisiatif untuk mencari kematian. Jadi aku akan mengirim kalian pergi. Saat kata-kata itu terucap, badan Cukong berkelebat, dia menggunakan jurus naga melintasi ribuan mil, dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia telah menyerang Dong Fangao dan dua orang lainnya, menghunus pedang langit naga, dan menebaskan beberapa aura pedang yang sangat tajam. Berani sekali kau. Mata Dong Fangao berkilat dingin. Cukong benar-benar berani menyerang secara aktif, dia hanya mencari kematian. Dong Fangao, Simen Guanren, dan Beitang Tianfeng segera mengeluarkan keterampilan mereka dan mengepung serta membunuh Cukong dengan seluruh kekuatan mereka. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Dong Fangao dan dua orang lainnya berpikir bahwa mereka dapat dengan cepat mengalahkan Cukong dengan menggabungkan kekuatan. Hasilnya, kemampuan bertarung Cukong jauh melampaui imajinasi mereka. Cukong, yang telah memadukan ki dan badannya, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar Abadi tahap awal tingkat kedua. Dengan bantuan keterampilan gerakan badannya naga melintasi 10.000 mil,
kecepatan gerakannya jauh melampaui mereka. Tanpa menggunakan kartu truf apapun, Dong Fang Ao dan dua orang lainnya sepenuhnya ditekan oleh Cukong. Setelah beberapa ronde pertarungan, Simen Guanren dan Beitang Tianfeng terluka. Jika mereka terus seperti ini, Dong Fang Ao dan dua lainnya kemungkinan besar akan kalah. Ledakan dengan seluruh kekuatanmu. Dong Fang Ao memberi perintah dengan tegas. Saya melihatnya dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan melakukan teknik rahasia badan abadi Dongsuan. Ledakan. Saya melihat energi spiritual besar berkumpul dari segala arah dan mengalir ke badannya. Di bawah pengaruh teknik rahasia, tingkat kultivasinya dinaikkan secara paksa dari puncak tahap pertama akhir Kaisar Abadi ke puncak tahap kedua tengah Kaisar Abadi. Dengan tambahan Fang Tianji, kekuatan tempur Dong Fang Ao sebanding dengan Kaisar Abadi yang kuat di akhir tahap kedua. Pada saat yang sama, Simen Guanren dan Beitang Tianfeng juga menggunakan kartu truf mereka untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Nak, terimalah takdirmu. Dong Fang Ao menatap tajam ke arah Cukong dan mengayunkan Fang Tianji di tangannya sekuat tenaga, melancarkan serangan terkuatnya. Tombak naga biru. Terdengar raungan naga yang memekakkan telinga. Energi abadi emas yang luas berkumpul dengan liar dan langsung mengembun menjadi naga emas yang sangat ganas, membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan menghantam Cukong dengan ganas. Di atas naga emas, ada berkah hukum langit dan bumi tingkat tinggi, hukum Xinjin, yang sangat kuat. Simen Guanren dan Beitang Tianfeng di samping juga menampilkan keterampilan sihir terkuat mereka. Teknik 9 pedang air misterius. Pedang Tianpeng. Dalam sekejap, 9 pedang peri biru mengembun dan bergema satu sama lain, membentuk formasi pedang air misterius dan melepaskan kekuatan pedang yang luar biasa. Formasi pedang Xuansui diberkati dengan hukum langit dan bumi tingkat tinggi, hukum Xuansui, yang meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Di sisi lain, seekor burung pipit langit hijau berkumpul dan mengepakkan sayapnya, menyapu badai yang mengerikan dengan kekuatan yang mengerikan. Di atas langit peng yang biru, terdapat berkat hukum langit dan bumi tingkat tinggi, hukum Gangfeng. Dengan usaha keras Dong Fang Ao dan dua orang lainnya, naga biru kemasan, formasi pedang air misterius, dan batu langit biru menghancurkan kehampaan dan menghantam Cukong dengan kekuatan besar. Kekuatan mereka mengguncang bumi. Serangan ini cukup untuk mengancam orang kuat di awal level ketiga Kaisar Abadi. Di mata Dong Fang Ao dan dua orang lainnya, Cukong ditakdirkan untuk mati. Ini cukup kuat, sepadan dengan usahaku. Cukong menatap ketiga keterampilan abadi yang datang, tidak hanya tidak ada rasa takut di matanya, tetapi sebaliknya semangat juang yang besar melonjak keluar darinya. Tangannya seperti roda, dia membentuk segel dengan kecepatan tinggi, dan langsung melakukan sihir darah rahasia. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi di badannya melonjak hebat, dan momentumnya meningkat liar. Tingkat kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap awal Kaisar Abadi tingkat pertama ke tahap awal Kaisar Abadi tingkat kedua. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat kedua. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Cukong terlihat menggenggam pedang naga langit dengan erat, mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga batas ekstrim, serta menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang itu. Ledakan. Energi abadi dari emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur di medan perang negeri dongeng tampaknya saling tertarik secara fatal dan berkumpul bersama secara gila-gilaan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan 21 hantu pedang raksasa muncul dan berdiri di awan. 21 hantu pedang dewa saling menarik dan langsung membentuk formasi pedang dewa bintang 7, memancarkan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Kekuatan ini sendiri sudah cukup untuk membelah kekosongan di sekitarnya, memperlihatkan beberapa retakan ruang, yang sungguh mengerikan. Kekuatan pedang yang dipancarkan oleh formasi pedang Xuansui tidak ada bandingannya dengan formasi pedang ilahi 7 bintang. Saat kultivasi Cukong memasuki alam Kaisar Abadi, dia telah menguasai sepenuhnya 7 atribut hukum langit dan bumi tingkat tinggi. Terlebih lagi, kekuatan mereka termasuk yang terbaik di antara semua hukum tingkat tinggi di langit dan bumi. Memotiong. Cukong mengucapkan sepatah kata dengan suara dingin. Saat pedang langit naga menebas ke bawah, formasi pedang ilahi 7 bintang menghancurkan langit dan menebas dengan ganas 3 keterampilan abadi yang menyerang. Ledakan. Dalam sekejap mata,
formasi pedang ilahi 7 bintang, naga biru emas, formasi pedang air misterius, dan peng langit biru bertabrakan di udara. Dunia awalnya sunyi, lalu terjadi ledakan yang mengerikan. Ruang di sekitar Feng Xiantai langsung hancur oleh dampak energi tersebut, dan puluhan retakan ruang besar pun muncul. Badai luar angkasa melanda satu demi satu, dan pemandangannya mengerikan. Formasi hukuman surga 9 lapis di belakangnya terguncang hebat akibat energi tersebut dan hampir hancur. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Dong Fang Ao dan 2 orang lainnya membelalakan mata mereka, ketakutan tak berujung muncul dalam hati mereka. Ketiganya berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi kekuatan abadi dalam badan mereka dan menyuntikkannya ke dalam senjata abadi di tangan mereka. Mereka bahkan menggunakan esensi kehidupan dan darah mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan keterampilan abadi mereka. Namun, bagaimanapun kerasnya perjuangan mereka bertiga, akhir cerita sudah ditentukan. Tahukah kamu, pedang langit 7 bintang adalah ilmu abadi tingkat atas yang diajarkan oleh permaisuri kekacauan, dan ilmu itu sangatlah kuat. Terlebih lagi, Chu Kong telah mengolahnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Keterampilan sihir yang ditampilkan oleh Dong Fang Ao, Simen Guanren, dan Beitang Tianfeng hanyalah keterampilan sihir surgawi tingkat tinggi biasa, dan kekuatannya tidak sekuat pedang bintang 7. Selain itu, mereka bertiga hanya mengolah keterampilan abadi mereka hingga tingkat keberhasilan kecil dan menengah. Jika keduanya dijumlahkan, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Chu Kong. Setelah bertahan beberapa saat, naga biru keemasan, formasi pedang air hitam, dan batu langit biru tidak dapat lagi menahan kekuatan pedang dari formasi pedang dewa 7 bintang. Mereka terpotiong menjadi potiongan-potiongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di antara langit dan bumi. Aduh, aduh, aduh. 3 kali jeritan kesakitan luar biasa terdengar. Dong Fang Ao, Simen Guanren, dan Beitang Tianfeng memuentehkan darah dan jatuh terguling-guling di kejauhan bagaikan layang-layang yang talinya putus. Jika diperhatikan lebih seksama, ketiga lelaki itu penuh luka dan berdarah, tampak sangat menyedihkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Chu Kong begitu kuat. Sekalipun mereka bertiga menggabungkan kekuatan, mereka tidak sebanding dengannya. Tuan Dongfang, cepat gunakan kartu truf yang diberikan Istana Sengwu kepadamu. Desak Simen Guanren. Baik, Tuan Dongfang, akan terlambat jika kita tidak menggunakannya sekarang. Beitang Tianfeng berkata dengan cemas. Dong Fang Ao menggertakkan giginya saat mendengar ini, dan ekspresi tekad muncul di matanya. Ayo bertarung. Sebagai juru bicara Istana Sengwu di alam abadi kedua dan kepala salah satu dari 4 keluarga teratas di alam abadi, Dong Fang Ao memiliki kartu truf di tangannya. Namun, penggunaan kartu truf ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Jika situasinya bukan hidup dan mati, dia tidak akan pernah menggunakan kartu truf ini. Dong Fang Ao membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah manik berwarna merah darah. Manik ini disebut manik pemecah jiwa Sengwu. Ini adalah senjata jiwa yang disempurnakan oleh penguasa Istana Sengwu menggunakan harta alam berkualitas tinggi. Ia memiliki kekuatan tak terbatas. Namun manik ini bukanlah Horcrux biasa, melainkan Horcrux hidup mati. Setelah diaktifkan, ia akan langsung menguras semua kekuatan jiwa pemiliknya, dan dengan mengorbankan kerusakan jiwa yang pareh, ia akan meledak dengan kekuatan terkuat. Chu Kong, kamu seharusnya cukup bangga pada dirimu sendiri karena memaksa keluarga kita untuk menggunakan senjata jiwa yang disempurnakan oleh kepala istana. Dong Fang Ao berkata dengan dingin. Begitu dia selesai bicara, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan mutiara pemecah jiwa bela diri suci. Ledakan. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meletus dari bola pemecah jiwa Sengwu, dan langsung menguras habis seluruh kekuatan jiwa Dong Fang Ao. Jiwanya rusiak pareh dan dia terjatuh ke tanah, napasnya menjadi sangat lemah. Meskipun serangan ini harus dibayar mahal, asalkan Chu Kong bisa terbunuh dan nyawanya terselamatkan, semuanya akan sepadan. Saat berikutnya, seberkas kekuatan jiwa selebar jari meledak dari bola pemecah jiwa Sengwu dan melesat ke arah jiwa Chu Kong dengan kecepatan kilat. Ketika Simen Guanren dan Beitang Tianfeng melihat ini, mereka berdua tersenyum dengan keyakinan kemenangan di wajah mereka. Kedua pria itu menatap Chu Kong dengan penuh kepuasan, ingin melihat ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun yang dilihatnya adalah sedikit rasa jijai di bibir Chu Kong.
Hal ini membuat mereka berdua merasa kedinginan di sekujur badan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mungkinkah Cukong masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya? Di bawah tatapan mata si Men Guanren dan Beitang Tianfeng yang ketakutan, Cukong mengaktifkan teknik pemurnian jiwa evolusi bumi, dan kekuatan jiwa yang melonjak bagaikan banjir dari langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Ledakan. 9 pedang jiwa yang berkembang di bumi terbang keluar dari pikirannya, lalu saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Dengan berkah segel jiwa bumi, formasi pedang penghancur jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Pergi. Cukong mengaktifkan formasi pedang penghancur jiwa, menebas udara, dan meledakkan sinar kekuatan jiwa. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan hebat di udara. Ledakan. Akibat kekuatan jiwa yang mengerikan menghancurkan ruang di sekitarnya dengan kekuatan yang mengagumkan. Mutiara pemecah jiwa bela diri suci menguras kekuatan jiwa Dong Fang Ao dan melepaskan serangan terkuat, yang benar-benar dahsyat. Namun, Cukong, yang kekuatan jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari jiwa abadi, dan telah beralih berlatih seni pemurnian jiwa berevolusi bumi serta diberkati oleh segel jiwa bumi, dapat melepaskan formasi pedang penghancur jiwa yang bahkan lebih kuat. Formasi pedang penghancur jiwa menggunakan keunggulan mutlaknya untuk memotiong sinar kekuatan jiwa sepotiong demi sepotiong, dan kemudian membombardir jiwa Dong Fang Ao dengan kekuatannya yang tak berkurang. Mengikuti suara ratapan, Dong Fang Ao yang jiwanya sudah rusiak pareh, langsung musnah dan mati. Ketika si Men Guanren dan Beitang Tianfeng melihat pemandangan ini, seluruh badan mereka tak kuasa menahan gemetar. Bola pemecah jiwa Sengwu merupakan senjata jiwa yang disempurnakan secara pribadi oleh penguasa Istana Sengwu, yang merupakan kekuatan tertinggi di Tanah Suci. Dong Fang Ao menggunakannya, tetapi dia masih belum sebanding dengan Cukong. Bahkan lebih kecil kemungkinannya kalau mereka berdua bisa menjadi lawan Cukong. Tanpa ragu-ragu, kedua pria itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan suara keras. Tuan Chu, tolong ampuni nyaweku. Ini semua adalah ide Dong Fang Ao. Aku terpaksa melakukan ini. Aku bersedia memberikan semua kekayaanku. Aku hanya meminta Tuan Chu untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyaweku. Saya juga dipaksa oleh Dong Fang Ao. Saya bersedia memimpin keluarga Beitang dan tunduk kepada Tuan Chu. Tolong beri saya kesempatan untuk melayani Anda. Cukong memandang si Men Guanren dan Beitang Tianfeng yang tengah berlutut di tanah memohon belas kasihan dengan sikap yang amat rendah hati, dengan pandangan penuh penghinaan. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kau tidak menghargainya. Ingatlah untuk tetap waspada di kehidupanmu selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak boleh kau ganggu. Begitu dia selesai berbicara, Cukong dengan santai menebas 2 aura pedang tajam, yang menyapu leher si Men Guanren dan Beitang Tianfeng. Kedua lelaki itu langsung terpisah antara kepala dan badan, lalu kepala mereka menggelinding seperti bola. Sejauh ini, 3 dari 4 kepala keluarga teratas di dunia peri telah tumbang. Cukong melambaikan tangannya dan mengambil senjata ajaib dan cincin penyimpanan milik Dong Fang Ao, si Men Guanren, dan Beitang Tianfeng. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki cincin penyimpanan ketiga orang itu. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Sebagai leluhur keluarga-keluarga terkemuka di dunia peri dan kaisar abadi yang berkuasa, mereka bertiga memiliki kekayaan yang luar biasa. Di dalam cincin penyimpanan, ada sejumlah besar harta alam, ramuan, alat ajaib, dan bahkan warisan tanah suci. Nilai totalnya mencapai ratusan juta batu abadi berkualitas tinggi. Hal ini membuat kekayaan Cukong meningkat drastis. Setelah mengumpulkan senjata ajaib dan cincin penyimpanan milik ketiga orang itu, Cukong duduk bersila di tanah, melemparkan pil ajaib ke dalam mulutnya, dan mulai bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Meskipun dia tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya, dia kelelahan dan perlu memulihkan diri. Setengah jam kemudian, ada pergerakan tiba-tiba dari dalam formasi hukuman surga 9 lapis. 2 sosok menerobos celah dalam formasi dan terbang keluar dari formasi peri. Mereka adalah Sun Tianhua dan Namong Yue. Setelah mereka berdua pulih dari sebagian besar luka-luka mereka, mereka segera naik ke tahap abadi dan menerobos formasi hukuman surga 9 lapisan untuk melihat apakah mereka dapat membantu Cukong. Bersambung.